peristiwa Puputaran Kelungkung itu adalah peristiwa perang melawan kolonialisme Belanda. Nah ini kan kalau pada kapan kan itu? Pada 28 April 1908. Siapa dari peristiwa itu? Artinya tokoh yang menggerakkan itu atau pengikut yang menggerakkan peristiwa itu yang perlu diteladani, artinya keberaniannya untuk melawan, semangat heroisme, membela negaranya, negeri kerajaannya, apa istilah dharma negara, bela negara, kemudian membela kebenaran, bela agama, dharma agama Hindu yang dianut oleh aktor dari peristiwa Puputan itu, yaitu Ide Dua Gong Jambe, Raja Kelungkung, raja terakhir kerajaan Kelungkung yang berdaulat, ya. Itu Dua Gong Jambe, ya. Peristiwa itu ada, yang ada sekarang apa? Bukan peristiwanya sudah hilang, yang ada sekarang apa? Bukti-buktinya. Nah itu benda-benda itulah sebagai bukti dari peristiwa itu. Apa yang masih sekarang? Pemedalagong, Gapura Utama, Keraton Semarapura, Balai Kambang, Balai Kertegose, ya. Kemudian ada apa? Ada keris, ada tombak, ya. Itu misalnya gitu loh. Ada koran. Nah, di situ ada koran kan? Koran sejaman. Peristiwa terjadi sekarang 28 April. Besoknya sudah dilaporkan oleh jurnalis lokomotif atau Surabaya Handelsblad. Di situ ada. Itu saya yang mengkopi di Perpusnas, Perpustakaan Nasional Jakarta. Nah, itu sekarang kan dipamerkan di situ di museum. Tadi museum itu adalah salah satu tugas dari museum itu adalah memberikan pendidikan kepada generasi sekarang terhadap sejarahnya, artinya masa lalunya dari generasi yang sekarang. Ada sekarang karena memang masa lalunya seperti itu, ya. Nilai pantang menyerah ini ya harus diteladani. Nilai keberanian ini, heroisme itu harus berani bertanggung jawab kan, berani menanggung resiko. Itu kan sampai kapanpun itu harus, manusia itu harus seperti itu. Ya, semasih negara ini ada, bangsa ini ada, negara Republik Indonesia Kesatuan, dan bangsa Indonesia ada, keteladanan lokal seperti itu, ya. Semua itu harus diteladani dan itu dibingkai menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Seorang raja, seorang figur publik, ya, seorang aktor peristiwa itu harus menunjukkan bahwa inilah berani membela negerinya dan warganya. Sekarang dalam situasi tidak ada perang, masyarakat ini justru sebaliknya, yang diajak berperang itu tidak menghadapi musuh, tapi justru untuk mengisi apa yang telah diwariskan. Itu yang paling penting, khususnya generasi muda sekarang. Istilah Balinya jangan tanpa rungu, artinya tetap ingat sejarah. Tanpa ada yang dahulu tentu tidak ada yang sekarang. Itu yang paling penting. Jadi walaupun sekarang dibaluti oleh modernisasi, keadaan teknologi yang begitu berkembang, jadi generasi muda sekarang tidak boleh melupakan hal-hal masa lalu. Mau tidak mau, suka tidak suka, artinya harus proaktif melihat kembali ke belakang apa yang pernah terjadi di masa lampau dan apa yang bisa dilakukan sekarang.
untuk mengisi perjuangan dulu. Dengan itu kita termasuk juga berjuang dan berperang untuk bisa memajukan tanah kelahiran. Nah sekarang perkembangannya yang dilihat dari koleksi-koleksi keraton itu, jangan lupa bahwa bicara Kelungkung misalnya, dalam catatan sejarah kerajaan Kelungkung ini kan pernah mengalami zaman kebesaran sejak zaman dalam sampai dari Swecapura. Ini semua tersentralisasi berpusat di kerajaan. Kesenian apapun, pengguritan, kidung, seni tabuh, seni arjun, seni pertunjukan, itu semua ada di Keraton Kelungkung, yang kemudian berkembang ke daerah-daerah lain yang dulu masih juga menganut kerajaan seperti Gianyar, Badung dan sebagainya. Itu Kelungkung dulu awalnya. Di Kelungkung sendiri pusaka-pusaka penting yang begitu utama itu sudah tidak banyak lagi yang dikoleksi. Entah yang sekarang masih tersimpan di Puri, saya pribadi tidak tahu. Tapi yang secara ofisial, secara resmi, waktu peringatan 100 tahun kemunculan Kelungkung pernah didatangkan dari museum di Belanda. Pusaka yang pernah ikut mewarnai kejadian peristiwa pembukaan Kelungkung yang terjadi tanggal 28 April 1904. Nah, mengenai koleksi lain di museum itu masih bisa kita lihat beberapa sisa-sisa saksi bisu perjalanan sejarah Kelungkung seperti Joli Jempane, tempat mengusung raja ketika beliau harus melihat keadaan rakyatnya, itu simbol kebesaran beliau, dan beberapa benda-benda yang dikoleksi sekarang di Museum Singaraja masing-masing. Di mana-mana museum itu kan tempat penyimpanan benda-benda yang sudah berusia, yang memiliki nilai sejarah tinggi. Nah, itu sebagai bahan edukasi, bahan pendidikan untuk generasi mendatang, bahwa itulah benda-benda yang bicara istilahnya. Sekarang dari sisa-sisa yang dimuseumkan itu paling tidak bisa memberikan informasi mengenai perjalanan Kelungkung dari masa lalu sampai sekarang, walaupun itu tidak semuanya ada, tidak utuh. Paling tidak seperti itu niat pemerintah dan niat siap dimanapun ada museum, tujuannya seperti itu, memberikan informasi. Nah tapi masalahnya sekarang, apakah generasi sekarang ngah dengan ada museum, kemudian peduli dan ada rasmi keinginan gairah tinggi untuk melihat itu? Saya pikir ini yang perlu dibangun bersama-sama agar generasi ini tidak melihat museum itu sebagai tempat penyimpanan barang rongsokan, barang-barang yang tidak berharga, justru sebaliknya. Itulah hasil warisan Adi Kelungkung. Tujuannya adalah pendidikan sebetulnya, di luar buku-buku pengembangan yang dicatat. Jadi peningkatan literasi, budaya mengunjungi museum itu perlu ditingkatkan sebenarnya di mana-mana di generasi mendatang. Orang melihat museum ini sepertinya jauh dari pandangan generasi muda, walaupun tidak semuanya melakukan itu, karena lebih melihat ke depan dengan hasil-hasil teknologi, gadget, HP. Mungkin setiap minggu bisa ganti-ganti barang seperti itu, tapi kalau diajak untuk melihat benda-benda peninggalan sejarah, sepertinya generasi sekarang sangat enggan. Kalau masyarakat umum yang dibaluti oleh kegiatan-kegiatan perekonomian, di mana mereka kebanyakan disibukkan untuk mencari sesuatu untuk sesuap nasi, rasanya kecil peluangnya untuk bisa meluangkan waktu ke museum, kecuali dia dibalut, dikemas dengan sebuah kegiatan, peristiwa budaya atau atraksi budaya. Ada pergelaran yang diselenggarakan museum, kemudian sebelum pergelaran itu dihimbau, diajak untuk melihat koleksi dulu, penonton-penonton itu. Kemungkinan rangsangan stimulan seperti itu lebih masuk.
saya sebagai pelaku seni, pengamat budaya, tentu berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh orang lain. Saya lebih memandang begini, agar generasi muda penerus khususnya di Kabupaten Klungkung ini, kita selalu memahami sejarah tentang Klungkung, bahwa begitu besarnya Klungkung pada zaman kerajaan, begitu harumnya. Dengan perbedaan yang terjadi sekarang, banyak terjadi pergeseran, paling tidak mengembalikan martabat Klungkung dalam banyak hal. Walaupun tidak bisa serta-merta harus mutlak kembali ke zaman kerajaan di masa kejayaannya, paling tidak nama Klungkung ini jangan dinodai oleh hal-hal yang tidak penting. Berbuatlah, berlakulah, dan banggalah menjadi orang Klungkung, karena itu juga memberikan nilai plus sama bobotnya ketika Klungkung mengalami zaman kejayaan dan ketika Klungkung dengan generasinya yang gemilang ini bisa membangun daerahnya. Jadi bangga sebagai masyarakat Klungkung karena mempunyai cikal bakal sejarah gemilang di masa lalu. Jadi pada tanggal 28 April 1908 terjadilah yang peristiwa yang bernama Pungutan Klungkung, karena semua keluarga raja, tentunya juga termasuk raja dan para bahu danda tanah mantri yang masih setia pada raja, semuanya gugur pada tanggal 28 April 1908 itu. Yang bisa diambil hikmahnya dari Pungutan Klungkung itu adalah bahwa beliau semuanya yang gugur pada waktu itu, jadi itu menegakkan yang dinamakan Darmaning Ksatria Mautama, yaitu bahwa seorang ksatria itu tidak mengenal takut, jadi tidak harus menyerah kepada tekanan. Ya, walaupun diultimatum oleh Belanda yang punya kekuatan yang besar, jauh lebih besar dari kekuatan Klungkung pada waktu itu, mereka tidak gentar. Ya, itulah salah satu sifat kesatria. Sehingga berani untuk dan rela untuk mengorbankan jiwa raga untuk mempertahankan harga diri. Itu, dan juga mereka bersedia untuk berkorban untuk membela negara. Jadi melaksanakan Darmaning negara di samping Darmaning agama, sehingga para ksatria pada waktu itu rela berkorban untuk tetap mempertahankan kedaulatan negara. Kita hargai, kita hayati apa-apa yang sudah diberikan teladan oleh leluhur kita, dan kemudian kita tetap lestarikan adat budaya apa-apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan pariwisata terutama yang dicapai itu dipakai untuk memperkuat, untuk melestarikan dan melaksanakan adat dan budaya yang sudah dikenal adiluhung oleh masyarakat dunia.